tahu Ustaz, nggak cuman sholat duha doang, nggak cuman baca waqiah doang, nggak, semua ibadah itu bikin kaya raya. Oh iya tahu Ustaz, nyatanya banyak kok orang soleh, orang yang banyak ibadah, ulama juga, nyatanya juga nggak kaya raya, malah banyak utangnya, malah rumahnya jelek. Ya, nah ini adik-adik perlu tahu, ya. Sekali lagi, tadi kan sudah disebutkan sama Ustadz Brili bahwa kaya itu tidak melulu uang. Ya, tidak melulu uang. Sebab banyak uang belum tentu kaya. Tadi kan sudah Ustadz tunjukkan kan hitung-hitungannya. Nah, terus di samping itu ya, kalau kita banyak ibadah, kita kan bisa kaya. Nah, terus kaya yang dimaksud itu kaya apa Ustadz? Tentunya kaya yang menurut Allah baik untuk kita. Ya, sebab bisa jadi kita jadi kaya tapi nggak baik. Walaupun itu hasil dari ibadah kita. Kita kaya tapi nggak baik. Banyak. Ya contoh, adik-adik soleh, banyak ilmunya, terus kaya raya. Malah jadi suka ngedugem misalnya. Atau jadi suka korupsi, jadi punya geng penjahat. Ada loh. Ada seperti itu ya. Terus jadi lupa keluarga gara-gara kaya. Banyak. Makanya kaya itu belum tentu kaya uang itu belum tentu baik. Nah, tapi kalau memang ditakdirkan Allah kaya, nah terus dijaga kita dari dosa-dosa, itu alhamdulillah. Berarti kita ditolong sama Allah. Berarti kekayaan itu barokah. Nah, terus Ustadz, kekayaan yang hasil dari ibadah itu seperti apa Ustadz kayanya itu? Cepat kayanya itu gimana sih Ustadz? Nah, Ustadz kasih tahu gini ya. Satu, memang kita memperbanyak yang paling cepat itu adalah sholat duha. Satu. Yang kedua, sholat tahajud. Ya, kalau bahas sholat wajib, ya wajibnya nggak usah dibahas lagi. Itu sudah standar. Kalau ada orang tahajud tapi nggak sholat wajib, ya salah. Ya nggak bikin kaya. Ya, tetap sholat wajibnya tetap sholat duha, sholat tahajud. Nah, itu standar minimal. Terus yang kedua, baca waqiah setiap malam. Ya, atau setelah subuh atau setelah asar. Nah, itu ada dalilnya secara khusus. Ya, terus apalagi Ustadz? Yaitu banyakin sholawat. Ya, sholawat yang ini ya. Ya sholawat lah pokoknya. Sholawat apapun. Sholawat apapun. Nah, terus apalagi Ustadz? Banyakin sedekah. Sedekah ilmu, sedekah uang, sedekah tenaga, sedekah doa, dan lain-lain. Banyak macam-macamnya. Dan semua ibadah sebetulnya ya. Semua ibadah. Tapi Ustadz, ya, kalau misalnya kita sudah banyak ibadah, kok nggak kaya-kaya, itu apa penyebabnya Ustadz? Nah, ini adik-adik perlu tahu bahwa hidup di dunia ini ada plus minus. Ya nggak ada plus, ada minus. Ada jami, ada mani. Jami itu artinya faktor pendorong, mani itu artinya faktor penghalang. Nah, silakan dicatat jami dan mani. Nah, ketika adik-adik misalnya sudah sholat wajib rajin di masjid, sudah sholat sunnah, sudah sholat tahajud, sudah sodako, sudah banyakin istighfar, banyakin sholawat, sudah banyak baca waqiah Ustaz. Tapi kok nggak kaya-kaya Ustaz? Nah, ini perlu perlu ditelusuri. Nah, perlu ditelusuri. Jangan-jangan ada mani'nya, ada penghalangnya. Nah, kalau tadi ibadah-ibadah itu kan faktor pendorong. Nah, penghalangnya itu apa? Nah, ini adik-adik silakan catat. Hadisnya ini penting banget, mendasar banget. Hadisnya gimana? Pendek. Innal abda la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu. Ya, sudah dicatat? Ya, dicatat adik-adik. Innal abda la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu. Sesungguhnya seorang hamba itu terhalang dari jatah rizkinya bidzambi gara-gara dosa yusibuhu yang dia lakukan. Nah, jadi adik-adik sudah melakukan banyak ibadah kok nggak kaya-kaya, berarti dosanya banyak. Ustaz, nggak punya dosa kok, saya soleh banget kok. Nah, belum tentu. Ya, orang soleh belum tentu bersih dosanya. Nah, iya tahu Ustaz, iya banget.
Coba kita kita telusuri ya, kita telusuri sedikit-sedikit. Nanti kita sudah kurang lebih waktunya 45 menit kayaknya ya, atau 40 menit kayaknya ya. Bentar lagi selesai kok. Ini sudah sesi terakhir. Ya, sudah sesi terakhir. Nah, kita telusuri adik-adik, benar nggak bahwa dosa itu tidak harus kita secara langsung lakukan? Ya, begini. Siapa tahu adik-adik sudah soleh banget, ternyata punya dosa-dosa yang belum diampuni oleh Allah. Nah, jadi kalau tidak kaya-kaya padahal sudah banyak ibadahnya, siapa tahu adik-adik punya dosa yang belum diampuni oleh Allah. Oke, sudah dicatat ya? Oh, ayo dicatat dulu yang belum nyatet. Sambil ngopi nggak apa-apa, sambil rebahan nggak apa-apa. Yang penting jangan buka medsos. Ya, dicatat dulu. Siapa tahu punya dosa yang belum diampuni. Nah, adik-adik soleh baru 1 bulan, soleh baru 6 bulan, soleh baru 1 tahun. Tapi sudah menuntut kaya. Padahal menuntut Allah kasih kekayaan. Padahal 2 tahun yang lalu punya dosa apa ayo? 3 tahun yang lalu punya dosa apa ayo? 4 tahun yang lalu punya dosa apa ayo? 10 tahun yang lalu punya dosa apa ayo? Nggak punya dosa Ustadz? Ah iya tak. Coba diingat-ingat lagi. Ditelusuri lagi. Ya, dosa bentak orang tua, dosa menelantarkan hewan piaraan, ya, dosa memutus silaturahim, ya. Oh, itu manjur banget loh. Memutus silaturahim itu manjur untuk menghalangi jatah rezeki loh. Ya, dosa apa banyak ya? Dosa besar itu ada sekitar 100. Ustadz Brili punya naskah yang belum Ustadz terbitkan, itu isinya 100 dosa sekian. Ya, banyak ya. Nah, itu efektif banget bikin dosa, bikin jatah rezeki kita terhalang. Ya. Ustadz, kayaknya sudah saya taubati deh. Dosa-dosa yang sudah bertahun-tahun yang lalu. Kok masih belum kaya juga, saya banyak ibadah. Nah, ini perlu satu lagi, yaitu dosa jariyah. Kan ada pahala jariyah, ada dosa jariyah. Dosa jariyah itu maksudnya apa, Ustadz? Ya, kita pernah bikin dosa 1 kali, ternyata masih dicatat Allah sedang mengerjakan dosa itu sampai hari ini. Oh, ada tau Ustadz? Ada. Ada. Ya, contoh paling ringan apa? Adik-adik nge-share video-video yang buka aurat. Nah, itu di FB itu, aduh ngeri banyak sekali di FB itu. Suami istri ya, itu bikin konten-konten private gitu. Di apa? Tapi buka-buka aurat ya itu mengalir terus itu. Walaupun sudah ditaubati Ustadz, masih jalan itu. Jalan apanya? Bukan jalan dosanya. Bisa jadi sudah diampuni Allah. Ya, dosa jariah itu loh, dosa jariah kita sudah taubat, diampuni Allah, ya sudah selesai. Tidak dicatat Allah lagi sebagai dosa jariah. Tapi jangan salah, efek dari dosa itu bisa jadi masih ada. Nah, adik-adik coba saja rasakan. Kalau adik-adik sering sakit, ya padahal sudah soleh, ya itu kemungkinannya dua. Bisa jadi itu adalah ujian atas kesolehan kita. Bisa jadi itu adalah efek dari dosa kita yang dulu-dulu. Meskipun sudah kita taubati. Ya, itu masih ada. Ya, makanya orang yang punya track record membunuh orang lain, misalnya adik-adik jangan sampai ya. Ini Ustadz ingetin, jaga emosi, betul-betul ya. Zaman sekarang gara-gara kebanyakan nyekrul-nyekrul itu, akhirnya susah nahan emosi. Ya enggak? Terus banyak kan kasus-kasus pembunuhan sekarang. Itu ngeri sekali. Jangan semarah apapun kalian, jangan sampai membunuh orang. Jangan sampai mendolimi ya. Mending kalian kalau marah, mecahin kaca kayak apa. Ya, yang memang kalau nggak bisa nahan banget loh ya. Apa nonjokin sasak tinju misalnya, tonjokin aja nggak apa-apa kalau memang marah ya. Ya kan nggak ngefek ke orang lain nggak apa-apa itu ya. Tapi kalau sampai apa menyakiti orang lain, apalagi membunuh, aduh ya, jangan sampai ya. Anak muda itu biasanya karakternya anak muda itu, apalagi yang kebanyakan nyekrol TikTok itu susah nahan emosi. Ya, ditahan bener ya. Nah, tadi nyampe mana tadi kok bisa lari ke situ? Intinya kalau pernah sampai membunuh orang ya, walaupun sudah ditaubati, nah itu efeknya masih terus berlanjut. Ya, entah itu berupa sakit apa. Makanya adik-adik ya, dulu ini Ustadz inget banget sekitar 8 tahun yang lalu itu Ustadz Brili pernah debat di Facebook ya. Zaman dulu Facebook itu masih sesuatu yang istimewa.
Ya, ada seorang santri yang menertawakan Ustadz Brili. Karena apa? Dia bilang begini, "Saya pengen menikah dengan mantan pelacur," katanya dia gitu. "Saya pengen menikah dengan mantan pelacur." Loh kenapa? Loh cari istri yang bener-bener kan ya nggak apa-apa kan, malah bagus. Loh ndak, dengan kita menikahi mantan pelacur berarti menyelamatkan dia dari kebiasaan melacurnya, dari apa, kalau adik-adik bilang pelacur itu sekarang apa sih? Open BO ya, open BO. Ya adik-adik ini hati-hati loh, jangan sampai tergoda sama open BO ya, jangan sampai nginstal aplikasi ijo. Ayo, di HP-nya kalau ada aplikasi ijo, ayo nanti siap-siap banyak efek negatifnya. Ya, nah itu dulu itu begitu. Saya pengen menikah sama mantan pelacur, kata orang debat santri itu padahal ngakunya sih. Sebetulnya juga nggak pernah ketemu. Ngakunya santri. Lah, nih saya kasih tahu adik-adik ya. Cari jodoh itu yang orang baik. Jangan cari jodoh mantan ahli maksiat. Ya, meskipun boleh menikah dengan ahli maksiat, itu boleh. Yang sudah bertaubat ya, boleh. Tetap sah pernikahannya. Tapi adik-adik harus siap dengan efek negatif dari dosanya. Ya. Kalau menikah dengan mantan pelacur, mantan penjudi, mantan pembunuh, mantan koruptor, mantan apa lagi? Mantan tukang selingkuh, mantan apa lagi? Dosa-dosa zaman sekarang itu apa sih? Mantan judol, ya. Walaupun sudah bertobat, efek negatifnya itu masih ada. Mantan pemabuk, mantan narkoboy, itu efek negatifnya masih ada. Apa misalnya kalau mantan pelacur, ya, biasanya itu ya banyak penyakit kelaminnya. Nanti di kandungannya itu nggak sehat. Terus yang mantan pemabuk misalnya ginjalnya itu rusak. Lah kan rusak-rusaknya dia sendiri Ustaz. Jangan salah kalau adik-adik punya keluarga yang mantan ahli maksiat, itu mau tidak mau kita kena dampaknya juga. Ya, kena dampaknya juga. Entah itu kita harus nolong dia, kita harus bantu keuangan dia, kan kita malah repot juga kan. Nah, kenapa tidak cari amannya saja hidup ini? Cari pasangan yang bersih masa lalunya, tidak ahli maksiat, tidak pernah berbuat dosa besar, enak hidup kita. Nah, itu ya. Terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan katsiran. Semoga bermanfaat. Kita tutup sesi penyampaian materi ini.